Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai hardware dan brainware. Saya mulai saja. Apa sih hardware dan brainware? Hardware itu perangkat keras berupa komponen fisik dari sistem komputer, yang dimana isinya itu berupa papan sirkuit, IC, atau alat-alat lainnya. Hardware itu bisa mendukung proses komputasi yang dijalankan. Hardware juga terdiri dari berbagai macam perangkat yang dimana hardware itu terdiri dari perangkat input, output, prosesor, dan storage device. Input device berfungsi sebagai penginput data ke dalam komputer, baik berupa gambar, teks, video, maupun file-file tertentu. Storage input device disebut sebagai data yang diterima komputer. Contoh dari input device yang dipakai komputer itu adalah keyboard, mouse, gamepad, microphone, joysticks, scanner, digital camera, dan lain-lain. Yang selanjutnya, output device. Output device ini berfungsi untuk menyebarluaskan dan menampilkan data dan informasi. Output device menjadi hasil dari siklus yang dimulai dari input device yang tadi dan prosesor. Contoh dari output device ini meliputi speaker, proyektor, LCD atau monitor, printer, plotter, komputer display, dan lain sebagainya. Yang ketiga, prosesor merupakan perangkat proses atau pengolahan yang menjadi inti komputer. Jadi, prosesor ini berfungsi untuk memproses atau memanipulasi data mentah dan mengubahnya menjadi informasi. Perangkat utama yang dikategorikan yaitu mikroprosesor. Contoh perangkat prosesor diantaranya CPU, prosesor VGA card, LAN card, CMOS, sound card, motherboard, dan lainnya. Yang terakhir yaitu storage device, berfungsi untuk menyimpan data. Terdapat beberapa jenis dari ini, yaitu diantaranya hard disk, solid state drive atau SSD, RAM atau random access memory, static RAM, dynamic RAM, CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray disc, DVD-RAM, ROM, memory card, dan USB flash memory. Nah, untuk brainware sendiri, brainware itu disebut sebagai pengguna, ya kita gitu loh, sebagai pengguna komputer, yang dimana sebagai seorang pengguna kita selalu terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Tanpa adanya pengguna, maka komputer pasti tidak akan bisa berjalan, kan? Brainware memiliki fungsi umum, diantaranya sebagai programmer. Tugasnya ya sudah jelas untuk membuat sistem keamanan dan pada sebuah sistem komputer. Sebagai programmer, kita harus bisa memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman komputer untuk merancang sebuah program. Yang kedua, administrator. Tugasnya adalah merancang sistem kerja, urutan kerja, dan proses input dan output. Selain itu, administrator juga harus memahami database perusahaan untuk mengatur, mengelola, dan menyimpan sebagai arsip data dari komputer. Yang ketiga, sebagai operator. Operator bertugas menjalankan perangkat komputer melalui program dan sistem operasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan operator adalah merawat sistem operasi dan peralatan perangkat komputer dan menyiapkan data untuk diakses. Brainware memiliki beragam jenis berdasarkan kemampuan dan tugasnya.
dalam penggunaan komputer, diantaranya programmer operator, konsultan IT, sistem analis, terus graphic designer, trainer, project manager, database administrator, spesialis jaringan, dan teknisi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum